Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Nurul Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian taklim yang ada di Masjid Nurul Sunnah ini. Kajian pada pagi hari ini akan saya sampaikan dengan materi mengambil faedah dari kisah Nabiullah Yunus alaihi salam, yang penjelasannya ada di berbagai sumber, berbagai kitab. Amma sahibul hud fahuwa Nabiullah Yunus bin Matta alaihi salam, waqad arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila ahli baldatin yuqalu laha Ninawa min ardil Mosul. Ini maksud dengan sahibul hud, sahabat ikan, temannya ikan, yaitu Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, yang Allah utus kepada penduduk Ninawa. Ninawa itu ada di daerah Mosul sekarang ini, yaitu Irak, daerah Irak. In ardil Mosul bil Irak. Fada'ahum ilallahi subhanahu wa ta'ala wa hadzarahum min akibati kufrihim alladhi hum wa hadzarahum min mughabbati isyanihim. Jadi beliau Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengajak mereka kaum Mosul agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka akibat kekufuran yang mereka lakukan, mengingatkan mereka akibat perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Lalu kemudian fa'abau alaihi wa tamarradu ala amrihi wa khalafuhu wa asauhu. Ternyata kaumnya tidak sebagaimana yang beliau bayangkan. Kaumnya membangkang enggan. Mereka menentang daripada semua perintah-perintah Nabi Yunus. Mereka menyelisih Nabi Yunus, mereka durhaka kepada Nabi Yunus. Jadi tidak semudah itu
berdakwah, kan begitu ya. Wong Nabi saja kaya ngono ditentang kok, apalagi kita. Oh, tambah gak direken blas. Nabi saya seperti itu. Wa khataba minhum wa ta'ajjala wa kharaja min biladihim min ghairi idzin minallahi lahu bil khuruj. Nabi Nuh marah. Lalu beliau bersegera keluar dari negeri Mosul tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkan kaumnya. Beliau lalu menuju ke arah ila sahilil bahri, ke tepi pantai, ke tepi laut. Dhanna minhu alla yu'atiba ala hadzal dajar wal ghadab wal ajla fil khurud. Harapannya Nabi Yunus, beliau tidak ditegur oleh Allah ketika meninggalkan daripada kaumnya. Jadi beliau agak lelah, beliau agak marah dan terburu-buru meninggalkan daripada kaumnya. Padahal amma qaumuhu fa'amanu ba'da khurujihi. Jadi setelah ditinggal oleh Nabi Yunus, alhamdulillah kaumnya itu banyak apa? Banyak atau ada yang beriman kepada Nabi Yunus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu Yunus lamma amanu wa kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Seandainya penduduk negeri tidak beriman, maka iman mereka benar-benar, andaikan penduduk negeri itu mereka beriman, maka iman mereka bermanfaat. Itu penjelasannya. Seandainya penduduk negeri itu tidak beriman, apabila mereka beriman maka iman mereka bermanfaat, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Mereka beriman, lalu kami hilangkan azab atas mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami berikan sebagian kenikmatan yang ada dalam kehidupan mereka di dunia. Lalu kemudian fattajaha Yunus ila safinatin fastauqafaha wa raqibaha. Nabi Yunus terus melanjutkan perjalanannya. Ya, ada kapal yang berhenti di tepi laut, lalu beliau menaiki kapal itu. Kayusafira ba'idan an qaumil ladzi anaduhu wa khalafu. Agar beliau apa tujuannya? Pergi jauh, meninggalkan daripada kaumnya Nabi Yunus, kaumnya yang mereka menentang dan menyelisihi. Dan naik kapal, wa kanat as-safinatu muliat masghunah bil bada'i warruka wal amti'ah. Jadi kapal itu dipenuhi oleh barang-barang, full penuh. Baik itu barang-barang bawaan dari penumpangnya, perhiasan, barang-barang penting. Kalau sekarang mungkin naik kapal ya ada di situ kendaraan pribadi, kendaraan umum, ya, barang-barang yang mau dikirim atau mau diberikan dan sebagainya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, it'abaqa ilal fulkil mashhun. Dan ingatlah ketika dia lari menuju kapal yang dipenuhi oleh muatan. Ya memang takdirnya. Naik kapal, kapalnya penuh. Ibarat sekarang itu uyel-uyelan gitu ya. Uyel-uyelan wis penuh. Umpama kosong itu lah enak ya, nyantai. Falaibat al-amwaj bis-safina wa khasyiya ahluha al-gharq. Lalu kapal itu diombang-ambing oleh ombak, dipermainkan oleh ombak. Para penumpangnya mereka khawatir tenggelam.
Lalu mereka memulai apa? Dalam benak mereka ada rasa kekhawatiran. Ada rasa kekhawatiran. Khawatir apa? Kapal ini akan tenggelam. Lalu mereka kekhawatiran itu dengan apa? Dengan membuang sebagian daripada apa? Perhiasan, barang bawaannya dilemparkan ke laut satu-satu. Walakin kulluha dalam yujid walam yanfa. Tapi gak manfaat, sik pancet ae. Barangnya wis dikurangi, kapalnya masih namanya ombak. Ombak itu ada beban kapal atau tidak ada beban tetap goyang. Lalu mereka berpikir untuk mengurangi lagi, dikurangi bukan dari barangnya ini kayaknya, dari orangnya. Nah itu ya, orangnya harus dicemplungkan ke laut ini. Kakean uang itu kan, katanya seperti itu. Hatta tusnulahum safinam, sehingga selamat kapalnya dan para penumpangnya juga selamat. Lalu mereka berpikir bagaimana? Berpikir keras, bagaimana caranya? Walakin man yulqa awalan. Ya siapa ini yang mau dilemparkan ke laut? Siapa ini enaknya? Terus kalau begitu berundi saja. Wattafaku ala ayastahimu fima bainahum lima rifati man yulqa. Mereka berundi. Siapa orang yang akan dibuang ke laut? Maka fawaqa asamu ala Yunus alaihissalam. Ketika berundi, Nabi Yunus kebetulan sial. Ya, beliau yang terkena undian. Maka beliau yang dilemparkan ke laut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasahama fakana minal mudhadin. Lalu kemudian dia mengikuti undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk orang yang kalah di dalam undian tersebut. Lalu maka faulqiya Yunus fil yam. Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Wallahul amru min qabli wa min ba'di. Allah lah yang walillahil amru min qabli wa min ba'di. Allah lah yang memiliki daripada urusan rencana sebelum dan sesudahnya sudah di skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sakhkhara li Yunus alaihissalam hutan aziman ja'a yasukul. Allah memerintahkan ikan apa namanya? Ikan hiu apa ikan paus ya? Ikan paus ya. Ikan hiu. Saya enggak tahu lah ikannya apa ini. Ikan itu membelah daripada lautan, ya. Lalu ikan itu menghampiri daripada Nabi Yunus yang tenggelam. Lalu fabtala ayunusa. Fabtuli ayunus lam tatanawaluhu asnanuhu bi adzali amrin yuriduhu Allahu wa li amrin qad qaddarahu Allah. Langsung dimakan, ditampani. Jadi ketika Nabi Yunus sedang ada di laut itu, namanya orang entah itu berenang atau enggak, saya enggak ada penjelasan di sini. Tiba-tiba ada ikan besar yang memakan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya subhanallah, gigi ikan itu tidak mengenai daripada tubuhnya Nabi Yunus, tidak menyakiti dan sebagainya. Ya mungkin sudah diperintahkan oleh Allah. Mungkin kalau saya bahasakan, hei ikan, itu kamu makan Nabi Yunus, tapi aja dikecapi lo ya, mungkin seperti itu. Nanti kon kecapi ya lembut. Jangan kamu kunyah. Mungkin itu perintahnya Allah kepada ikan itu. Jangan kamu kunyah. Simpenan aja di perutmu wis. Simpenan di perutmu gitu aja. Lalu kemudian tajalahu Yunus fi batni ila qa'il bahri. Jadi ikan itu membawa Nabi Yunus ada di perutnya di dasar lautan. Wa hunaka tarakamat ala Yunus dulumat.
Maka Nabi Yunus sedang menumpukan daripada kegelapan-kegelapan yang ada di dalamnya. Yang pertama, zulumatu batil hud, kegelapan yang ada di dalam ikan. Zulumatu qa'il bahri. Lalu kemudian kegelapan yang ada di dasar laut. Zulumatul lail bahim, kegelapan malam. Masya Allah, peteng wis nduk jero ikan di dasar lautan malam bisa. Tidak ada lampu apa-apa sudah. Yes, Masya Allah, seperti itu. Fadlan amma huwa fi min karbin wa hammin wa naqdin wa hammin. Ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ujiannya berupa apa? Kesusahan, kesulitan, kesedihan, kegundahan, semuanya jadi satu di dalam perut daripada ikan hiu itu. Lakinnahu dhahaba mughadiban wa kharaja bi ghairi idznil. Karena kasusnya dia apa? Dia meninggalkan dakwanya, meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus dengan keadaan yang seperti itu, maka beliau berdoa. Apa doanya? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya. Tilkal da'wah allati da'a biha makrub illa farajallahu hammahu wa kasafallahu kurbahu. Bada alaihi salatu wassalam fi tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi dalam keadaan yang susah seperti itu, dalam keadaan kesulitan yang seperti itu, doa beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Seandainya kapal selam yang tenggelam kemarin itu ya, itu membaca doa ini gitu mungkin gimana kira-kira ya? Ya, apa ada yang berdoa seperti ini yang kapal tenggelam kemarin itu? Kapal selam yang tenggelam itu? Enggak kedengaran ya? Ya umpama berdoa ini mungkin bisa diselamatkan ya, mungkin bisa diselamatkan. Harusnya dia ingat Nabi Yunus, kan begitu ya? Iya. Dan berdoa seperti ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu, terus ulang-ulang semuanya baca doa ini. Harapannya bisa apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kabarnya adalah meninggal, semuanya meninggal. Tidak ada yang selamat. Bagaimana hukumnya? Hukum tenggelam syahid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum mati tenggelam mati syahid, kecuali kalau dia sedang melakukan perbuatan maksiat atau tahu sebelum menumpang kapal itu melihat kapal ini tidak layak dipakai, tetapi dia memaksakan diri untuk naik kapal itu, maka hukumnya adalah bunuh diri. Bukan apa? Bukan mati syahid. Ya, seperti itu. Cara mengambil daripada istimbat hukumnya seperti itu. Kalau kapal ini layak dinaiki, di tengah jalan ada kecelakaan, maka syahid. Tapi kalau sudah tahu sejak awal bahwa kapal ini tidak layak untuk dinaiki, maka tidak syahid itu. Itu sama saja bunuh diri yang seperti itu. Ini harus diperhatikan. Karena dalam kaidah fikih jelaskan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan, kebinasaan, menghindari kerusakan itu diutamakan daripada mengambil atau melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Keselamatan jiwa, keselamatan agama, ya ini lebih diutamakan daripada dia mendahulukan daripada urusan-urusan dan kepentingan dunia.
Dijelaskan di sini, maka Allah membuka daripada kesusahan Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin alabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, maka sungguh dia akan menetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, coba bayangkan, menetap di perut ikan sampai hari kiamat. Nah, ikan ini seperti apa kira-kira? Membawa Nabi Yunus sampai hari kiamat. Itu jauh usah dipikir, itu urusan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oleh karena itu masyaallah muslimin, wa hadza al-mu'minun la yaqnatuna mir rahmatillah wa la ya'asuna mir rauhihi. Adalah seorang mukmin tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan mereka mengetahui bahwa semuanya itu adalah merupakan ketentuan Allah. Allah Ta'ala yang mengampuni dosa, menerima taubat, mengetahui rahmat dari Allah sangat luas sekali, dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Astaghfara Yunus, dan Allah mengampuni istighfarnya Yunus. Wa halala wa wahada wa akhlasa fid du'a. Allah menerima bacaan tahlil Nabi Yunus alaihi salatu wasalam yang beliau mengikhlaskan dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Maka Allah mengabulkan dari doa-doa orang yang mutarrah, orang-orang yang terpaksa, orang-orang dalam kesulitan, dan Allah menghilangkan semua kejelekan. Nabi Yunus bertasbih dan mengakui kesalahannya. Nabi Yunus bertasbih, mensucikan Allah dan mengakui kesalahannya dengan doa yang, nah itu dari dalam ayat yang lain dijelaskan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya. Kemudian ittijah Allah Subhanahu wa taala bi anna ittijahul hud ila janibil barri faqadha Yunus alaihi salam wa nabaduhu ay tarahahu bil araq. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada ikan agar menepi ke pantai, agar menepi, minggir ke laut dan menepi ke pantai. Terus siapa kira-kira yang menunjukkan ikan itu tahu pantai itu? Nah, kan gitu ya. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ikannya bertanya, sebelah mana ya Allah? Sebelah sana. Nah, gitu. Setelah sampai di tepi laut, di pantai, faqadaba Yunus alaihi salam, maka dilemparkannya Nabi Yunus itu oleh ikan besar tersebut. Dimuntahkan, dilemparkan. Jelas di sini wa huwa sakim, dilemparkan bil araq, di negeri yang tandus. Wa huwa sakim, wa huwa marid. Nabi Yunus dalam keadaan sakit ketika dilemparkan. Ini adalah merupakan apa? Min fadlillah yala anna hadzal nabiyil karim. Ini keutamaan nabi yang mulia ini. Jadi dilemparkan dalam keadaan sakit Nabi Yunus. Annahu lam yumbat bil araq wa huwa madhub, bukan dilemparkan dalam keadaan hina. Ada ketika dilemparkan dalam keadaan hina. Nah, ini berarti hamba yang tidak dipilih. Laula antadarakahu nikmah, seandainya Nabi Yunus tidak mendapat nikmat Allah mir rabbih lanubida bil araq wa huwa madhum, seandainya tidak ada nikmat, tidak didahului nikmat dan keutamaan dari Allah, Nabi Yunus dilempar dalam keadaan hina. Tapi tidak, ma'asyiral muslimin. Nabi Yunus dilemparkan ke pantai dalam keadaan sakit. Ini kan Masya Allah, kata-kata dilemparkan dalam keadaan sakit adalah merupakan apa? Allah memuliakan Nabi Yunus. Allah memuliakan nabinya. Ya, memiliki keutamaan yang besar. Walaupun salah, sesalah apapun manusia itu. Tapi khususnya ini nabi.
Kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah masih menerima daripada taubatnya. Lakin Rabbuna subhanahu wa ta'ala ijtabahu wakhtara wastafahu wa ja'alahu minas salihin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Yunus, ya, dan menjadikan beliau sebagai orang-orang yang soleh, termasuk Nabi dan Rasul. Kemudian summa inna rabbana subhanahu wa ta'ala hafadahu wa ambata alaihi syajaratan min yaktin, syajaratan minal qard. Dalam ayat wa ataina alaihi syajaratan min yaktin. Lalu Allah tumbuhkan daerah itu pohon-pohon dari atau buah-buahan dari labu. Apa? Buah labu itu buah apa? Walu Bang ya. Walu ini enak Pak. Gak kayak walu kene. Summa namallahu bi risalisaniya. Kemudian Allah utus Nabi Yunus dengan yang kedua kalinya. Mungkin kalau bahasa kasar saya, Yunus, sekarang kamu dakwah lagi. Ojo dibaleni mana ya? Sekarang kamu dakwah lagi. Sampaikan kepada umat lagi. Untuk kedua kalinya, wa man ali bidakwah ila Allah azza wa jalla. Dakwah yang kedua ini berhasil. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin. Kami utus dia kepada 100.000 orang lebih. Lalu mereka beriman kepada Nabi Yunus, beriman kepada Allah melalui Nabi Yunus. Nah, ini dakwah yang kedua sukses, berhasil. 100.000 lebih masuk Islam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara dalam berdakwah seperti ini. Jadi memang harus ada susah senang, bekerja keras. Tentang doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dalam al-hadis dijelaskan kharajat al-kalimatu tahafu haulal ars. Kalimat ini sampai apa? Menyelimuti arsy. Kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini sampai menaungi arsy. Faqalat al-malaikatu, malaikat mengatakan, ya Rabb, hadza sautun dhaif ma'rufun min biladi gharibah. Jadi malaikat bertanya kepada ya Allah, ini suara yang lemah, suara yang terdengar dari jauh, di negeri yang sangat jauh. Maksudnya di negeri yang jauh adalah di negeri yang ada di dasar laut. Ini suara siapa ya Allah? Malaikat bertanya-tanya. Loh, malaikat saja loh enggak tahu. Malaikat saja loh enggak tahu, Masya Allah. Lah kok ada dukun? Aduh. Malaikat enggak tahu kalau Nabi Yunus itu di bawah laut, itu enggak tahu. Ya, di kegelapan peteng dan sebagainya enggak tahu. Nah, kalau dukun didatangkan untuk mencari kapal selam yang hilang. Oh, tanya itu, Masya Allah. Akal itu. Kita gak bisa mikir seperti itu ya. Pinter mana nih kalau malaikat sampai dukunan itu. Sekuat aja teman di dunia ini. Lalu kemudian Allah mengatakan, amma ta'rifuna hadza? Tahukah kalian tentang suara ini dari siapa? Malaikat mengatakan, lah, enggak ngerti ya Allah. Hadza Yunus, ini suaranya, doanya Nabi Yunus. Para malaikat mengatakan, ya Rabb, abduka alladzi la yazal yarfa'u lahu amalun saleh wa da'watu mujabah. Qala na'am. Ya Allah, ini adalah hambamu yang senantiasa amal solehnya diangkat, doa-doanya senantiasa dikabulkan. Engkau kabulkan ya Allah. Allah mengatakan, iya na'am, iya betul kamu. Lalu malaikat mengatakan, afala tarhamu makana ya'maluhu fir raha fatunjihi minal bala. Tidakkah engkau sayangi
Tidakkah engkau berikan rahmat kepada Nabi Yunus dalam kesusahannya, lalu engkau selamatkan dari ujian balaknya? Maka fa'amarallahu al-hud fa'alqahu bil araq. Maka Allah memerintahkan ikan untuk agar dan menepi dan memuntahkan dan mengeluarkan daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya, ini diantara riwayat yang menjelaskan tentang doa dan keutamaan doa tersebut. Insyaallah ada riwayat yang menyatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba yang ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, lalu memperbanyak daripada doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, yang doa itu di dalam Al-Quran, maka pasti orang tersebut akan apa? Akan ditolong dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba itu nanti menjadi apa? Jadi selalu satu solusi apabila kita menemukan sesuatu yang memberatkan di dalam diri kita, ya. Ini ada hadisnya sini. La yambaghi li ahadin ayyaqula ana khairu. Bukan. Jadi apabila kita ditimpa musibah atau kesulitan dan kita mengucapkan sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi Yunus, maka insya Allah akan dikabulkan daripada doa kita. Sekarang faedah dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Yang pertama, manzilatu hadzal nabiyil karim wa bayan anna Allah ijtaba wa ja'alahu minas salihin wa arsalahu ila mi'ati alfin aw yazidun wa hadahumullahu ala yadayhi. Kedudukan Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dan Allah memilih dan menjadikan termasuk orang yang soleh, dan dakwanya diterima untuk dakwah yang kedua, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, at-ta'anni wasabru fi da'wa ilallahi wa adamil ajla wa dajar. Hendaklah di dalam berdakwah ada ketenangan, sabar dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa. Dakwah yang kita sampaikan sesuai dengan posisi kita. Yang Ustadz menyampaikan, yang para jamaahnya mengikuti menjadi panitia, ya, atau yang memfasilitasi secara teknik. Tidak boleh putus asa, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh lelah, apalagi motong, ya, nggak boleh motong. Dakwah kok motong? Engkau nek dijadikan oleh Allah seperti Nabi Yunus, ya, biar tahu rasa nanti. Tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita menyerah. Ya, walaupun persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam berdakwah itu sangat kompleks, sangat banyak sekali. Tapi itu adalah bukan merupakan satu halangan yang menyebabkan kita meninggalkan dakwah tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Nabi SAW, kepada Muhammad SAW, "Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud." Bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan ketetapan Rabbmu, dengan hukum-hukum Rabbmu. Wala takun ka sahibil hud. Jangan kamu sampai seperti sahabat ikan itu. Kalau Allah mengatakan jangan kamu sampai seperti sahabat ikan, ya cukup Allah saja yang boleh mengatakan ataupun mencela tanda kutip kepada Nabi Yunus. Kita tidak boleh mencela. Kita, Nabi Yunus, saya masih lebih baik kok dari Nabi Yunus.
Saya tidak pernah motong. Saya terus berdakwah, disakiti terus maju. Tidak boleh seperti itu. Ya, hanya Allah saja yang apa? Yang mengatakan negatif kepada Nabi Yunus. Kita sebagai hambanya tidak diperbolehkan. Apalagi mengatakan saya lebih baik dari Nabi Yunus. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian salisan yang ketiga, al-fadilatul azami. Keutamaan yang besar. Nah ini ya, keutamaan yang besar dari apa? Dari doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa ini kata Nabi, dakwatu Zinnun idda'a wa huwa fi hud. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Julukannya adalah Zunnun. Ketika beliau berdoa di perut ikan dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka kata Nabi, innahu lam yada biha muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu biha. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini ketika ada kesusahan, kesulitan, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah kesulitannya. Nah, ini aja dipakai doa ini. Yes, doa ini. Ya, rintihan kita akan menaungi arsy, menggetarkan arsy. Ya, saya berpikir kemarin, gak ada yang berdoa seperti doanya Nabi Yunus ya di kapal selam itu. Satu sajalah mungkin ya. Mungkin masih diselamatkan mungkin dalam keadaan hidup apa-apa seperti itu. Tapi memang sudah qadarullah, ketentuannya sudah lain sudah. Ya, gitu ya, ketentuannya sudah lain. Ya, insyaallah syahid lah gitu. Tapi orang-orang Haraki mengatakan bahwa mereka tidak mati syahid ya. Mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah ke laut. Ngono ya. Wah, orang-orang Haraki. Orang-orang Khawarij itu Masya Allah komentar-komentarnya itu ya. Luar biasa seperti itu. Dipikir mereka itu adalah para pejuang asabiyah. Pejuang asabiyah. Ya, jadi salah penempatan dalil. Dalil asabiyah digunakan untuk membantah para orang-orang yang mati syahid tenggelam ini. Lah, sekarang kalau ada ibu melahirkan lalu dalam keadaan apa? Meninggal. Apakah ibu ini adalah harus hidup dulu di negara khilafah? Tidak ada syaratnya seperti itu. Masya Allah orang-orang Khawarij ini luar biasa, akalnya sudah rusak seperti itu. Ya, jangan diikut-ikutan itu. Awas kalau ikut-ikutan jamaah Nurus Sunnah nih. Keciduk, saya tidak bertanggung jawab nih. Kemudian rabi'an yang keempat, istafadu min hadhil qissah dafu batni hatiin qad yadunnul muslim wal mu'min qad yatasarrabu ilal mu'min dhannun annahu alla yu'aqiba ala dzambihi likan qad aman. Jadi seorang muslim tidak boleh, seorang mukmin tidak boleh muncul di dalam pikiran-pikirannya merasa dirinya aman dari azab Allah, dari cobaan dari Allah, dari teguran dari Allah. Jangan merasa aman. Awak sehat, alhamdulillah, aku sehat-sehat, gak dikasih musibah oleh Allah, gak dikasih bencana. Jangan, barangkali itu diapakan? Diistidrat seperti itu. Barangkali itu diistidrat. Bertambah dosa-dosa kita. Jadi tidak boleh kita merasa aman, tidak ada teguran dari Allah. Harus mikir kita, yang kita lakukan kita mikir apa yang kita lakukan ini benar atau salah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah atau tidak, dicintai oleh Allah atau tidak. Harus mikir seperti itu. Tidak boleh kita merasa aman daripada tipu daya Allah, tidak boleh merasa aman daripada makar Allah, tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Dan seperti itu. Wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apa yang telah menimpa kalian dari suatu musibah itu akibat ulah daripada tangan-tangan kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak, mengampuni daripada kesalahan-kesalahan. Yang Yunus dia merasa aman. Ya, merasa aman. Akhirnya mendapatkan apa? Teguran yang keras. Teguran yang keras loh itu. Nabi Yunus itu teguran yang keras itu.
Diuntal seperti itu ya sama ikan ya. Lah kalau kita yang diuntal ikan, ya dikeremes. Nah itu Nabi ada keutamaan. Ya, bahwa Nabi akan dilindungi oleh Allah. Bumi tidak akan bisa memakan jasadnya Nabi. Benar-benar dilindungi oleh Allah. Kalau kita bukan Nabi ya, kita diuntal oleh ikan. Ya semua keremes, jadi crispy seperti itu. Kemudian juga para sahabat Nabi SAW ditegur yang mereka daripada menyelisih Nabi SAW dalam perang Uhud. Para sahabat yang menyelisih daripada perang Uhud jadi tegurannya keras sampai mereka kalah, sampai mereka luka-luka dan terbunuh. Loh gitu. Teguran, kalau teguran dari Allah ma'asyiral muslimin, ya. Kalau itu bukan orang-orang pilihan, bukan sahabat, ya, bukan para nabi, wah teguran itu sama seperti apa? Sama seperti azab yang ada di dunia. Hati-hati walaupun itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajadil mun ayat afattana lisu'nil ma'siyah wa yuhadziruha asyadul hadr wa yuhadziru mughabbataha akibatiha. Dan dalam seorang mukmin benar-benar dia cerdas ketika melihat daripada kesialan maksiat itu, dan hati-hati dengan sangat hati-hati sekali dengan suatu maksiat, suatu kesalahan yang nanti akibatnya sangat buruk sekali. Kemudian hamisan yang kelima, na'khudhu min sirati hadzal nabiyil karim wa qissatahu annalladzi yusirul umura yudabbiruha Allah wallahu subhanahu wa ta'ala. Kami mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus ini, bahasanya yang mengatur semua urusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memiliki rencana buat kita sebelum dan sesudahnya. Maka serahkan semuanya, segala urusan kita dalam kehidupan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tawakal kepadanya. Dengan tawakal. Tidak mudah putus asa dan juga tidak terlalu daripada pede. Tidak terlalu pede. Jadi jelaskan di sini juga. Wa kaifa ana amal hud wa banal hud lam tadur Yunus alaihissalam bi adna darar. Nah kita pikirkan, usus-ususnya ikan, perut ikan, proses pencernaan ikan, gigi-giginya. Ini sudah biasa sih. Tidak mengenai Nabi Yunus, sekecil pun giginya tidak melukai daripada Nabi Yunus. Pencernaan beliau, pencernaan ikan, gak giling Nabi Yunus, ya, tidak ngunyah Nabi Yunus. Ini semuanya siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian pokoknya sangat luar biasa, ya, kesusahan yang ditimpa oleh Nabi Yunus. Lalu kemudian faedah yang keenam, na'khudhu min qissati Yunus jawazal istifham wa masru'iyatahu. Diperbolehkan kita berundi ma'asyiral muslimin. Boleh kita mengadakan undian. Silakan diundi nanti di mungkin iktikaf ya, iktikaf di Masjid Nurul Sunnah diundi. Siapa datang 10 yang datang pertama lebih awal gitu, Pak. Ya, Pak Andi ya. Siapa yang datang lebih awal 10 orang ini akan mendapatkan hadiah. Umpamanya ketika iktikaf, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang tidak boleh undian itu ma'asyiral muslimin, undian tapi dengan syarat apa? Bayar dulu. Seperti kita beli di pom bensin, ya. Lalu kemudian ngisi nama, alamat, nomor HP, lalu nanti diundi. Siapa yang keluar akan mendapatkan apa? Hadiah. Ini tidak boleh. Undian pakai bayar dulu. Ini hukumnya sama dengan apa? Berjudi, diharamkan. Undian sah. Fasahama fakana minal mutahadin. Ya, maka dia ikut berundi Nabi Yunus. Maka termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Wa ma kunta ladaihim it yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dalam ayat yang lain, dan kamu tidaklah mengerti wahai Muhammad, ya, apa yang ada di
sisi mereka ketika mereka melakukan undian, dan undian tersebut tujuannya adalah siapa di antara mereka yang bisa mengasuh daripada Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Mereka berundi. Nabi SAW juga begitu. Ya, ketika beliau keluar, maka istri-istrinya diundi. Siapa yang keluar namanya, maka istri-istrinya itulah yang diajak keluar. Ya, undian diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian faedah yang ke-8 dari kisahnya Nabi Yunus, anna saksa la bagi ayai asa mir rahmatillah wala yaqnuta mir rauhillah. Jadi seseorang hendaklah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah tidak berputus asa ya dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman tidak boleh berputus asa. Sesulit apapun ya, sesedih apapun ya, serumit masalah apapun ya, pokoknya hatta sampai sesuatu yang sudah tidak ada jalan keluar dia menganggapnya, maka tidak diperbolehkan ya. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Allah masih ada, dan dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satunya adalah dengan membaca seperti doa yang telah diucapkan oleh Nabi Yunus. Dan terakhir masyaallah muslimin, na'khudhu min qissati hadzal nabiyil karim annal hadi huwa Allah Subhanahu wa taala wa huwa alladhi yan'imu bil iman wa yamunnu bir risalah may yasha. Kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus bahwa yang memberikan hidayah, hak mutlak yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang memberikan hidayah Allah. Kita hanya menyampaikan. Dakwah kita hanya menyampaikan, diterima atau tidak ya urusannya. Urusan dia. Diberi hidayah atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Kita tidak boleh memaksa orang agar mengikuti kita. Memaksa orang agar mengikuti yang kita sampaikan. Tidak diperbolehkan seperti itu. Hidayah adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman kepada hambanya yang dikehendaki ya. Allah telah memberikan risalah kepada siapapun yang dikehendaki akan melaksanakan dan menjalankan risalahnya. Begitu pula Nabi Yunus itu sudah diskenario oleh Allah. Yang pertama dakwanya ditolak. Ya memang direncanakan oleh Allah begitu kok. Diuji kok Nabi Yunus. Kalau sudah tahu. Jadi ya apa sih tak cobai, ditolak kabeh, gak diikuti. Lah akhirnya kan gagal juga. Dan Nabi Yunus gagal juga seperti itu. Akhirnya yang kedua, harus iman semuanya. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan semuanya itu adalah Allah. Kita jalan terus. Usaha, ikhtiar jalan terus. Perkara nanti dakwah kita diikuti orang-orang kampung, tetangga kita sebagainya, itu urusan Allah. Ya. Allah mau kalau kita dakwah itu langsung sak kampung nurut kita. Gampang saja. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu langsung dilakukan oleh Allah, bagaimana usaha kita? Bagaimana ujian kita? Tidak ada. Oleh karena itu jangan mengeluh ketika setiap dakwah kita ditolak. Kok mengalami kesulitan, mencari tempat sulit, mencari alat-alat sulit, izin RT sulit, izin. Ya memang seperti itu ujian. Bagi Allah mudah untuk memberikan izin, gampang saja. Sak presidennya pun bisa diizini kalau Allah memang menghendaki. Tapi semuanya itu adalah ada hikmah, ada rahasia, ada kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui. Tugas kita hanya menyampaikan. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan tentang materi bab kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita ya, memberi pelajaran kepada kita semua yang terjadi. Insya Allah apabila kita melaksanakan hikmah-hikmah yang saya sampaikan dari kisah ini akan bermanfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Tidak usah ya. Oh ya. Tidak tahu ini. Tidak tahu, belum baca riwayatnya. Wallahu a'lam. Nanti dicari dulu.
Berapa lamanya? Tidak tahu, wallahu alam. Mungkin ada yang tahu, silakan. Nah ini juga di daerah mana ya? Gimana? Daerah mana enggak? Juga ini juga enggak tahu ini apa di Mosul juga atau di mana? Yang jelas di daerah lain ya. Di daerah yang tandus, karena di Timur Tengah ya rata-rata memang tandus, kalau tidak diizini oleh Allah tanaman-tanaman itu bisa subur. Enggak tahu, wallahu a'lam ya. Enggak tahu. Pak Ustadz Darmawan saya juga enggak tahu pertanyaannya ya. Yang ketiga monggo. Gimana Pak? Ikannya masih hidup apa? Saya kira enggak lah. Insya Allah sudah matilah gitu ya. Sudah meninggal lah ikannya. Itu kalau Nabi Yunus tidak berdoa Pak. Ikannya diizinkan oleh Allah tidak akan mati bersama Nabi Yunus, nggak mati, tidur terus di perut ikan itu. Tetapi karena Nabi Yunus keluar, ya ikannya sudah selesai tugasnya. Tugas ikan ini diperintahkan oleh Allah untuk menghukum Nabi Yunus saja, itu saja. Sekarang apa mati? Ya insya Allah sudah mati lah Pak. Insya Allah sudah mati lah, karena tidak ada makhluk sejarah Muhammad SAW itu yang hidup lama termasuk daripada hewan-hewan. Tidak ada, semuanya mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah di dalam Al-Quran. Kamu mati Muhammad dan semuanya juga mati. Ya gitu ya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Mati Pak, nggak ada yang hidup. Kalau yang hidup sekarang mungkin yang baru, ikan baru-baru yang keturunannya. Bang ini saja saya tidak tahu apa itu ikan hiu atau ikan paus juga saya tidak tahu. Ya, kira-kira ikan apa? Kalau hiu memang besar itunya ya, gigi-giginya dan sebenarnya besar-besar ya. Tapi ikan hiu kadang-kadang terbatas. Kalau ikan paus besar, tapi ikan itu lunak, nggak kereng, kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kira seperti itu. Sudah nih, terakhir. Untuk ini ya, untuk khususnya memang ini adalah kita gunakan di dalam berdoa ketika kita ada apa? Ada masalah. Ketika kita dirundung kesusahan, kesulitan yang luar biasa. Seperti itu. Kita baca doa ini. Apakah boleh? Ya boleh saja, tapi memang ini khusus dibaca bagi kita memiliki masalah yang tidak akan bisa terpecahkan oleh manusia, oleh usaha dan akal manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi posisi doa ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi ketika dalam keadaan apa? Ada kesulitan dan kesusahan yang luar biasa. Saya kira seperti itu nggih. Cukup, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.